kembali lagi bersama saya Frederika Widiasari Dewi dalam Economic Challenges Cofadis, upah buruh. Saya ke Mbak Dita. Mbak Dita, apa tanggapan Anda statement dari Mbak Eli tadi bahwa memang dalam proses diskusi selalu diikutsertakan, tapi kemudian banyak sekali atau bahkan ada yang kelompok yang tidak ada sama sekali yang kemudian masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, kan dalam proses diskusi itu kan kita mendengarkan berbagai pihak, Mbak. Jadi ada pihak pekerja, ada pihak pengusaha, ada akademisi juga, teman-temannya Pak Juanda. Ada juga dari teman-teman pekerja yang tidak menjadi anggota serikat pekerja. Ada dari UMKM. Nah, semua masukan-masukan itu kan memiliki bobot yang sama sebetulnya. Karena mereka juga menginginkan agar kesejahteraan mereka membaik. Nah, artinya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP, 4 PP yang kami keluarkan, itu adalah hasil kompromi maksimal yang bisa kami berikan dan bisa kami capai. Bagi pemerintah seperti itu. Ini yang maksimal. Bahwa nanti ada upaya-upaya untuk mengevaluasi, upaya-upaya untuk memperbaiki setelah prosesnya berjalan, iya. Nah, ternyata kan MK memberikan sinyal kan, dan DPR juga siap untuk membantu kita bersama-sama memperbaiki soal proses formalnya. Jadi kalau teman-teman pekerja tidak setuju dengan posisi pemerintah, ya tidak mungkin kita bisa mengakomodir seluruhnya semua, dari teman-teman. Tapi dari pihak Pak Haryadi pun banyak sekali permintaan mereka yang nggak kami akomodir karena kami anggap akan terlalu merugikan bagi pekerja. Jadi berada di tengah itu tidak mudah. Jadi itu yang kami berusaha, tapi kemudian ya tentu teman-teman pekerja punya. Saya ke Mas Haryadi. Mas Haryadi ada saran mungkin buat pemerintah dan juga kelompok-kelompok ini supaya mungkin ada titik temu supaya setiap tahun nggak ribut aja ini soal sebetulnya gini Mbak, jadi kan dari sejak Undang-Undang 13 tahun 2003 itu kan diundangkan ya, kan kita semua juga harus melihat data yang ada. Betapa yang terima subsidi itu 100 juta orang lebih yang terima subsidi dari APBN. Lalu ada 36 juta orang yang menerima subsidi dari APBD. Lalu juga kita lihat datanya BKPM juga terjadi penyusutan rasio antara modal yang masuk, investasi masuk dengan penyerapannya makin kecil. Lalu kita bisa lihat dari Gini rasio kita juga seperti itu. Lihat dari ICOR kita, incremental capital output ratio-nya juga kan sama-sama kita tahu ya Mbak ya, itu kan nggak efisien. Mbak Kiki juga belajar banyak ekonomi. Jadi kalau kita lihat itu semua kan Undang-Undang Cipta Kerja kan ditujukan untuk memberikan lapangan kerja lebih banyak kan gitu ya. Nah pada saat rubah formula itu, formula yang sebelumnya itu juga menurut saya juga nggak pas juga, masa rumusnya pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi gitu, nggak ada gitu. Jadi kalau kita lihat salah satu contoh lah yang negara kuat yang ada partai buruhnya Australia ya, itu nggak kenaikan upahnya itu juga nggak lebih daripada 2% setiap tahun, itu di bawah itu gitu. Nah jadi kita melihatnya sekarang mau kemana gitu, jadi mesti dilihat juga tujuan daripada undang-undang seperti ini apa. Jadi lihat faktanya, lihat kondisinya. Nah kalau memang tadi disampaikan oleh Mbak Eli ya, dan juga Mbak Dita, memang selalu akan ada selalu perbedaan. Dan pada saat kami di DPR dengar pendapat, semua sudah kita sampaikan, memang prosesnya kan lalu proses politik yang Pak Saleh sampaikan. Di sana kan dengan pertimbangan segala macam, dan itulah hasilnya gitu loh. Jadi menurut saya kalau kita bicara apakah semua pihak itu didengar aspirasinya, menurut saya iya, mayoritasnya sudah didengar gitu. Tapi perkara keputusannya itu adalah berbeda dengan juga harapan kami, nggak begitu juga harapan Mbak Eli. Jadi ini kan dibahas oleh wakil-wakil rakyat kita yang memang merepresentasi kita semua kan. Jadi harusnya ya putusan inilah yang menurut kita adalah yang terbaik untuk semuanya begitu Mbak. Gitu. Kalau menurut Pak Saleh apa perlu nanti dibikin forum tripartit Pak untuk antara pemerintah, buruh dan pengusaha ini supaya mungkin duduk bareng dan kita solusinya seperti apa? Ya sebetulnya kalau forum tripartit itu kan memang sudah selalu ada, ya, termasuk di Dewan Pengupahan kan elemennya kan jelas itu, ada pengusaha, ada pekerja, ada pemerintah, ada akademisi juga di situ kan. Jadi banyak elemen yang masuk di situ, dan itu pembahasan-pembahasan soal upah itu pasti melibatkan itu semua. Nah itu yang ditampung oleh pemerintah untuk jadikan sebagai putusan. Nah sekarang tadi saya menanggapi yang disampaikan Mbak Eli ya, ini nanti mungkin diperbaiki tapi ekspektasi mereka nanti tidak sesuai misalnya. Nah ini harus diselesaikan dulu, ini masalahnya apa. Kalau yang diputuskan oleh MK itu kan tadi yang dikatakan Mbak Dita itu soal putusan formil. Jadi proseduralnya yang banyak diperiksa dan dikasih katakan putusan oleh Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau misalnya buruh masuk lagi soal material, nah itu pasti akan tarik menarik lagi. Nanti
pihak pengusaha minta begini, serikat pekerja begini. Nanti kalau itu tarik-menarik soal material, lalu mungkin tidak tertampung juga dari sisi para pekerjanya, tidak tertampung juga dari sisi pengusaha. Yang terjadi apa? Para pengusaha kurang puas, kemudian para buruh juga tidak puas. para pekerja juga nggak puas. Lalu kita bagaimana? Nah, disinilah yang saya kira perlu kita cari solusi. Nah, bagi saya solusinya itu ada beberapa. Yang pertama memang tadi, Mbak, ini harus duduk lagi nih. Jadi pengusaha, para pekerja duduk. Jangan sampai pekerja ditinggalkan. Ingat ini, masalahnya kan di sini nih. Pekerja merasa ditinggalkan. Kalau pekerja merasa ditinggalkan, ini akan panjang ceritanya. Pengusaha harus dilibatkan. Kenapa? Mereka yang punya modal. Kalau pengusahanya misalnya dalam tanda petik merajuk, ya mereka sanggup kok. Tidak bekerja sama 10 tahun juga. Pak Aryadi ini oke-oke aja. Tapi kan yang korban siapa? Masyarakat kan banyak. Di belakang para pekerja ini banyak anggota masyarakat. Jangan sampai ini terjadi, katakanlah apa namanya, jarak. Karena demi merah putih ini didudukkan lagi. Pemerintah berdiri di tengah. Pemerintah jangan pro kiri kanan, jangan mendukung pengusaha. Nah, selama ini kan dugaannya seperti itu. Bahasanya nggak enak itu kan mendukung para pemilik modal. Ini kan tidak benar. Nah, mesti memang harus berdiri di tengah. Jadi jembatani ini. Itu yang pertama solusinya. Kemudian yang kedua, saya tidak tahu Pak Aryadi ya. Saya berpikir bagaimana kalau kita melahirkan undang-undang pengupahan malah justru secara khusus. Supaya jangan ini terus nanti pembahasan nanti PP lagi, ya kan? Karena sekarang kalau PP, peraturan pemerintah yang dibuat, sebetulnya DPR itu powerless. Kenapa? Ini kan urusan pemerintah kalau PP, peraturan pemerintah. Jadi datang demonstrasi ke DPR, ya yang dituntut apa? Bagaimana mengoreksi PP? Ya kan tidak cocok. Kalau undang-undang yang dituntut untuk diperbaiki, ya itu ke kita. Sekarang misalnya seperti undang-undang ini, nggak boleh DPR lepas tangan. Kalau saya mengatakan kita akan coba perbaiki dan kita upayakan selesai sebelum 2 tahun, itu adalah bentuk tanggung jawab kita. Bukan berarti dulu misalnya kami dari praksi saya misalnya mendukung ini, enggak. Kami mendukungnya dengan catatan, bisa dicek itu recordnya. Pak Saleh, tapi harus diperbaiki karena udah menjadi putusan DPR secara institusional. Pak, tadi kan Anda mengatakan bahwa nanti sebenarnya nggak ngomongin materi lagi ya Pak ya, karena sebenarnya kan dari MK tadi rujukannya jelas karena ini merujuk ke mana gitu. Tapi kalau nanti didudukkan bareng apa enggak nanti mentah lagi seperti concern Anda. Jadi sebenarnya pembahasan akan seperti apa? Begini, saya tidak yakin nanti tidak akan ada yang soal material itu, pasti akan ada juga dorongan ke situ. Cuman ini kan nggak boleh terlalu melebar. Jadi karena itu dudukkan dulu ini. Kalau sudah duduk bersama, kemudian merasa happy semua, dan ini tidak sulit. Ini yang sebetulnya jadi persoalan. Ini jujur saja. Pengusaha pun sebetulnya nggak happy nih dengan putusan MK ini, ya kan? Karena akan membahas ulang lagi. Para pekerja juga begitu, malah mengambil celah bagaimana supaya kembali lagi ke PP 78 ya tahun 2015. Jadi itu jadi problem paling kita. penting sebenarnya ini Mbak, kita harus memberikan kepastian kepada publik, baik pekerja, pengusaha, apapun sektor masyarakat, bahwa ada aturan yang masih berlaku dan mengikat. Itu dulu yang harus kita yakinkan, supaya orang yang mau berinvestasi misalnya, itu tidak ragu-ragu. Ini Indonesia gimana sih? Baru 2 bulan disahkan, sudah dibatalkan lagi. Buruh sama pekerja mau bikin perjanjian kerja bersama juga bingung. Kalau terjadi ketidakpastian, mau pakai aturan yang mana untuk bikin kesepakatan kerja bersama. Tadi ya, disampaikan Akibatnya malah lebih kisruh kalau tidak ada kepastian. Ini sedikit saya tambahkan masalah yang pertemuan segala. Itu rasanya saya dengan Mbak Eli dan teman-teman udah puluhan kali kita ketemu. Jadi memang ada tentunya teman-teman di serikat pekerja, Mbak Eli punya pemikiran sendiri. Kami juga punya pemikiran. Makanya kita dalam proses itu kita serahkan ke DPR. Dan itu catatan kami waktu kemarin itu kalau saya nggak salah Mbak Eli, itu dari semua materi yang ada itu 34% kita setuju loh. Jadi bukan yang nggak ada yang setuju, 34% setuju. Nah sisanya itu mayoritas tidak setuju. Kalau nggak salah tuh hampir 60% yang kita nggak setuju, yang sisanya itu dengan catatan gitu loh. Gitu. Ada catatannya seperti itu. Saya ke Prof Juanda. Prof Juanda gimana sih tadi kalau ini dibiarkan ada kekhawatiran akan menjadi presiden yang tidak baik lah untuk kepastian berusaha di Indonesia dan sebagainya. Tapi di satu sisi ada putusan MK. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa, Prof? Ya, jadi begini ya. Memang ini kan dilematis dengan putusan MK ini. Satu sisi memang ada mazhab di dalam filsafat hukum itu, mazhab
positivisme hukum. Artinya apa yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan itu harus dipedomani. Nah, terus ada juga mazhab utilitarian, mazhab manfaat. Nah, ini saya melihat putusan MK ini adalah menggabungkan dua ini. Ya, satu sisi adalah mengikuti bagaimana prosedur membuat peraturan perundangan yang benar, sehingga dianggaplah ini cacat dari 5 hakim mengatakan cacat, tapi 4 hakim mengatakan ini tidak. Nah, ini kan perbedaan mazhab dan tinjauan. Nah, konsekuensinya tentu walaupun bagaimana putusan MK ini, saya menyimak dari putusan kan, bukan dari sisi teoretik dan akademisnya. Ini saya tegaskan lagi tetap berlaku, ya, tetap berlaku dengan syarat tadi. Nah, namun demikian, ya, ini karena cacat formil, sebagaimana yang Pak Daulay katakan tadi, tapi ini bersinggungan nanti. Saya berpikir ini adalah akan terjadi perubahan secara material. Kalau misalnya pihak-pihak katakanlah diundang pekerja buruh menuntut misalnya ada hal yang dianggap tidak sesuai itu. Jadi opsi itu juga terbuka ya, dimasukkan Pak? di dalam materi substansi. Dan itu salah satu khususan di dalam MK itu libatkan partisipasi publik. Nah, ketika dilibatkan partisipasi publik ini, maka masuklah kepentingan-kepentingan yang sekarang berkembang, yang dituntut oleh mereka di MK itu. Jadi artinya memang kalau secara formil yang harus diperbaiki adalah bagaimana prosedur. Nah, kemudian di dalam putusan MK itu mengatakan bahwa ada azas yang tidak jelas, azas kejelasan tujuannya, itu kelihatan di dalam putusan itu. Kemudian hasil guna dan azas keterbukaan misalnya. Nah, dari sinilah nanti pedoman dari DPR bersama pemerintah merujuk kepada sana, akhirnya ini dilaksanakan. Baik, saya akan ke Bu Eli ya, Bu. Bu Eli, nanti harapan buruh seperti apa pasca putusan MK ini. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Economic Challenges Quo Vadis Upah Buruh.